Anda kembali di News Update Portalika News. Pemirsa, suasana penuh semangat dan optimisme menyelimuti Kuala Lumpur Convention Center saat para pemimpin negara-negara ASEAN berkumpul dalam konferensi tingkat tinggi ke-46 ASEAN untuk menandatangani Kuala Lumpur Declaration ASEAN 2045 Our Shared Future atau Deklarasi Kuala Lumpur ASEAN 2045 Masa Depan Bersama. Upacara bersejarah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN 2025 menjadi tonggak penting dalam perjalanan integrasi regional ASEAN menuju 2 dekade mendatang. Penandatanganan dilakukan secara bergiliran oleh seluruh kepala negara dan pemerintahan anggota ASEAN termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan disaksikan oleh Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao sebagai pengamat. Mengingat Timor Leste belum resmi menjadi anggota penuh. Deklarasi ini bukan sekedar dokumen, tetapi ikrar hidup untuk masa depan ASEAN yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya tahan di tengah ketidakpastian global, ujar Anwar Ibrahim dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa visi ASEAN 2045 berpijak pada keberlanjutan, keterangkuman, dan solidaritas regional untuk menghadapi tantangan geopolitik, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks. Presiden Prabowo Subianto turut menekankan pentingnya solidaritas dengan menyatakan ASEAN harus lebih kuat dan solid. Situasi dunia tidak menentu, jadi kita harus bekerja sama lebih baik lagi. Deklarasi Kuala Lumpur ASEAN 2045 yang menggantikan ASEAN Community Vision 2025 yang diluncurkan pada 2015 menetapkan peta jalan strategis untuk membangun komunitas ASEAN yang tangguh, inovatif, dan berpusat pada rakyat hingga tahun 2045. Dokumen ini merangkum 531 langkah strategis yang berfokus pada 3 pilar utama ASEAN, yaitu politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Berikut adalah poin-poin utama dari deklarasi tersebut. Pertama, visi jangka panjang ASEAN 2045. Deklarasi ini menegaskan komitmen ASEAN untuk mewujudkan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Visi ini digambarkan sebagai berpijak pada realisme, digerakkan oleh tekad, dan dimungkinkan oleh kepercayaan, dengan tujuan memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan di kawasan Indo-Pasifik. Yang kedua, integrasi kawasan yang inklusif dan berkelanjutan. ASEAN berkomitmen menutup kesenjangan pembangunan antar negara anggota, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Ketiga, menghadapi disrupsi global secara kolektif. Deklarasi ini menyoroti pentingnya tata kelola bersama untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, fragmentasi ekonomi global, dan disrupsi teknologi termasuk revolusi kecerdasan buatan atau AI. Keempat, memperkuat solidaritas dan kepercayaan regional. Solidaritas regional dan kepercayaan antar negara anggota menjadi fondasi utama untuk menghadapi ketegangan geopolitik dan menjaga stabilitas kawasan. Kelima, ASEAN sebagai poros stabilitas global. ASEAN bertekad memperkuat peran sebagai jangkar stabilitas dan pusat pertumbuhan ekonomi global dengan memperluas kemitraan strategis dengan pihak eksternal seperti GCC dan Tiongkok dalam semangat kemitraan yang setara. Keenam, tata kelola digital dan ekonomi masa depan. Kerjasama dalam teknologi, AI, dan ekonomi digital akan dikembangkan secara inklusif, etis, dan berkelanjutan dengan jaminan akses ke ruang digital yang aman dan terpercaya. Ketujuh, kepemimpinan pemuda dan keterlibatan masyarakat sipil. Deklarasi ini mengakui peran penting generasi muda, parlemen, komunitas bisnis, dan masyarakat sipil dalam pembangunan kawasan, dengan penekanan pada pemberdayaan dan partisipasi aktif. Kedelapan, keberlanjutan dan ekonomi hijau. ASEAN akan memperkuat kerjasama dalam ekonomi hijau dan biru, serta inovasi digital untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Allow me to count in 3, 2, 1. Thank you, Your Majesty and Excellencies. We will now proceed with a group photo with the copy of ASEAN 2045, Our Shared Future. Each leader will be presented with a copy of the book.
May I kindly invite Your Excellencies to hold up the book for a commemorative photo. Now allow me to count in 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, a big round of applause. Thank you, Your Majesty and Excellencies. You're kindly invited to return to your seats. Tetap pantau dan ikuti channel @Portalika News untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.